Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD ATMI kelas 4 ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga ya, penerbit Erlangga, dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal pemecahan masalah ya di bab 7 halaman 139 ya. Jadi untuk soal-soal semuanya sudah kita bahas kecuali ada beberapa yang ketinggalan, yaitu pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah ini untuk mengerjakannya butuh pemikiran agak dua kali lah, tidak langsung kita ketemu ya. Jadi membutuhkan bagaimana cara kita untuk memahami soal tersebut. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Gambarkan bangun dengan petunjuk berikut. Panjang garis MN 3 cm lebih panjang dari garis KL ya. Jadi ada garis MN yang panjangnya itu lebih panjang 3 cm dari KL. Kemudian garis KL dan MN ini sejajar ya. Jadi jajar itu contohnya misalnya ini dua garis jajar, berarti sini atau ini sama ini, misalnya ini sejajar ya. Garis MN berada di bawah KL ya, jadi berarti yang atas itu KL, yang bawah MN. Garis KM panjangnya 2 cm di bawah KL dan tegak lurus dengan KL dan MN. Ini ada garis KM ya. Ini panjangnya 2 cm lebih di bawah KL, dan tegak lurus dengan KL dan MN. Jika semua titik dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Oke. Untuk nomor 1 ya, kita lihat di sini. Jadi sudah saya gambarkan seperti ini adik-adik sekalian. Ya. Jadi garis MN 3 cm lebih panjang dari KL. Ini garis MN, ya, ini lebih panjang daripada KL. Sudah sesuai ya. Kemudian yang kedua, KL dan MN sejajar. KL dan MN sejajar. Oke. Kemudian garis MN berada di bawah KL. Nah ini MN-nya di bawah KL. Udah betul ya. Kemudian garis KM panjangnya 2 cm di bawah KL dan tegak lurus dengan KL dan MN ya. Garis KM ini ya. Panjangnya 2 cm ini di bawah KL ya, di bawah KL ya, betul, dan tegak lurus dengan KL dan MN. Ya, ini tegak lurus ya, betul. Nah, setelah itu ternyata setelah dihubung-hubungkan, nah ternyata akan terbentuk bangun apa? Nah, ini akan terbentuk bangun segi 4. Itu ada di skala nomor 1, jadi jawabannya adalah bangun segi 4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ya. Tentukan nilai A ditambah B ditambah C. Kita lihat A-nya di sini ya. Yang perlu jadi perhatian kita bahwa untuk sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, jadi ini kalau mencari besar sudut A berarti ini sini. Nah, ini 180 derajat. Maka kalau mencari besar sudut A, nah tetapi kita harus tahu dulu adik-adik sekalian ya. Kita cari besar sudut sini berapa. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita harus ingat untuk sudut sehadap. Ini sama ini sehadap. Nah, besarnya sama. Nah, ini dapat 45. Dapat 45 dari mana? Karena dari sini. Oke ya, cara runtut dari awal. Berarti mula-mula kita lihat di sini. Sudut di sini bertolak belakang. Bertolak belakang berarti besarnya sama. Kalau ini 45, ini 45. Setelah itu kita dapatkan sudut di sini. Kenapa 45? Karena sehadap. Sudut sehadap besarnya sama, yaitu 45 derajat. Maka kita bisa mencari besarnya sudut A ya. Ini saya tebalkan aja, ini 45 derajat ya. Besar sudut A berarti 180 dikurangi 45. Hasilnya berapa? 135 derajat ya, ini ya, sudut A
135 derajat. Oke. Selanjutnya kita ke sudut B. Nah, untuk sudut B, nah karena ini sudah tahu 35 derajat, maka besar sudut B mudah ya. 180 dikurangi 35. Itu ketemu sudut B ya. Ini sudah saya tuliskan juga. Sudut B 180 dikurangi 35 sama dengan 145 derajat. Ini sudut B. Selanjutnya sudut C. Ya, sudut B tadi 145 ya. Ini 145 ya. Oke, saya tuliskan aja di sini. Ini 145 derajat. Kemudian sudut A-nya tadi adalah 135 derajat. Oke. Nah, sudah ketemu B, sudah ketemu, sekarang kita cari sudut C. Sudut C di sini. Nah, berarti kita harus tahu dulu ya besar sudut yang ada di sini ya, adik sekalian. Nah, total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya, 180 derajat. Maka di sini untuk mengetahui sudut di sini itu berarti 180 dikurangi 45 dikurangi 35. Ya, ini saya tuliskan untuk besar sudut segitiga yang atas berarti sama dengan 180 dikurangi 45 tambah 35, sama aja ya. 45 tambah 35 itu 80. 180 dikurangi 80 sama dengan 100 derajat. Oke. Di sini ketemu yang sudut ini 100 derajat. Nah, ini kalau ini udah 45, 35, 100, ini kan 180. Kalau sudah ketemu ini 100 derajat, maka kita bisa tahu besarnya sudut C. Nah, sudut C berarti sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi 100 derajat. Sudut C sama dengan 80 derajat. Oke, sudut C sudah ketemu 80 derajat ya. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 135 ditambah 145 ditambah dengan 80 ya. Oke, di sini udah saya tuliskan juga ya. A tambah B tambah C, 135 tambah 145 tambah 80. 135 tambah 145 280, 280 tambah 80 360 derajat ya. Jadi sudut A ditambah sudut C tambah sudut C sama dengan 360 derajat. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping, tentukan nilai Y ya. Nah, untuk mencari nilai Y di sini kita harus tahu besarnya sudut yang ada di sini berapa, adik-adik sekalian. Nah, caranya gimana? Ini sudut dalam segitiga lagi. Berarti total sudut segitiga tadi adalah 180 derajat. 180 derajat itu sudut segitiga ya. Sudut dari segitiga itu totalnya 180 derajat. Nah, maka kita cari dulu sudut yang ada di sini, bisa kita hitung. Sudut yang ada di sini bisa kita hitung. Caranya 180 tadi sudut lurus ya. 180 dikurangi 125 ya. 180 dikurangi 125 hasilnya adalah 55 derajat. Yang sini 55 derajat. Kemudian yang sini 180 dikurangi 115 ya. 180 dikurangi 115 hasilnya sini adalah 65 derajat. Oke. Ini 65 derajat, ini 55 derajat, maka sudut yang ada di sini kita bisa tahu ya caranya. Total sudut segitiga tadi 180, berarti 180 dikurangi 65 dikurangi 55 ya. 180 dikurangi 65 dikurangi 55, maka di sini ketemu yaitu 60 derajat. Ya, 60 derajat. Oke, maka kita bisa menghitung besarnya sudut Y. Ini ya, sudut lurus berarti 180 dikurangi 60 derajat hasilnya adalah 120 derajat. Jadi besar sudut Y ini adalah 120 derajat. Nah, ini 120 derajat. Hasilnya seperti ini ya, adik-adik sekalian ya. Jadi langkah-langkahnya kita cari dulu ya. Sudut ini. Caranya 180 dikurangi yang diketahui. Setelah itu total sudut segitiga itu adalah 180. Maka kita bisa mencari besarnya sudut yang ada di sini. 180 dikurangi ini hasilnya ada 60. Maka besar sudut Y 180 dikurangi 60 sama dengan 120 derajat.
Itu ya adik-adik sekalian untuk yang nomor 3. Selanjutnya nomor 4, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X ya. Nah, untuk mencari nilai X ya. Di sini kita lihat ya. Ini ada 72 derajat ya. Di sini ada 72 derajat. Oke, jadi kita lihat di sini besar sudut ini adalah 90 derajat karena ini sudut siku-siku ya. Kemudian sudut ini sehadap dengan ini, berarti ini kalau 72 maka ini 72 derajat. Maka untuk mencari besar sudut X ya, tinggal total ini kan sudut lurus berarti 180, berarti 180 dikurangi 90 dikurangi 180 dikurangi 90 dikurangi 72 ya. Hasilnya adalah 18 derajat. Ini besar sudut X-nya ini adalah 18 derajat. Jadi 180 caranya ya. 180 derajat dikurangi 72 dikurangi 90. Ini sama dengan sudut X. Maka X-nya hasilnya 18 derajat. Lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Perhatikan gambar di samping ya. Garis K tegak lurus dengan L, garis M memotong titik perpotongan garis K dan L. Tentukan besar sudut X. Nah, untuk mencari besar sudut X ini kita cari dulu ya. Ini misalnya titik O. Nah, kita cari besar sudut KOM. Besar sudut KOM. Oke, sudut KOM. Nah, ini caranya gimana? Berarti ini 90, ini tegak lurus ya, 90 dikurangi, nah ini yang ada yaitu 35 derajat. 90 kurangi 35 hasilnya adalah 55 derajat. Nah, udah ketemu di sini 55 derajat, maka untuk mencari besar sudut X ya, itu berarti sama dengan di sini 180 sama dengan 55 ditambah X ya. 180 ini kita bedah ruas, 180 dikurangi 55 sama dengan X, maka nilai X hasilnya adalah 125 derajat. Oke, itu ya adik-adik sekalian ya untuk soal pemecahan masalah ya di halaman 139 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.